lapangan Cilewu. Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, lemas guys. Ini konten ketiga di waktu yang sama ya. Jadi tadi pertama Om Denny Jogja, yang kedua Om Berdi Bali, dan yang ketiga ini Om Maulana di Aceh. Dan ya begitu deh, pada minta cepat. Terus beberapa kali nanyain Om udah beres sampai mana progresnya dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang sudah order Pilot Nakal kalau agak lama, karena memang ada kendala. Terus kalau memang belum siap, belum beres, Pilot Nakal nggak akan packing dan kirim ya. Jadi harap bersabar dulu. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, jadi Om Maulana ini order paket RTF digital, paket lengkap RTF FPV digital. Gagas pakai N3, remote pakai pocket, dan drone-nya pakai langsung yang bagus ya. Pavo 20 Pro versi 2 menggunakan DJI 4 Pro. Dan ini juga pakai GPS. Oke, sama tasnya. Yuk persiapan. Jadi sebelum menerbangkan drone FPV apa aja yang disiapin? Satu, remote. Yang pastikan remote-nya mati nih, dimasukin dalam tas ya. Jangan sampai remote-nya kondisi nyala dimasukin dalam tas. Oke, terus Om Maulana juga nanya ini untuk mode-mode terbang. Wah, kayaknya nggak nonton kontennya Pilot Nakal. Jadi setiap konten Pilot Nakal itu pasti Pilot Nakal jelasin dari A sampai Z ya, lengkap, detail, dan jelasin. Monggo. Ingat. Ya ingatlah teman-teman di sini pada nyamperin kalau Pilot Nakal lagi nerbangin drone FPV ya. Oke guys, untuk gagal N3, terus drone-nya Pavo 20 Pro, remote-nya pocket. Jadi pertama nyalain remote dulu. Ya, pencet tahan 1 hari. Enggak Om, sebentar aja. Dan pastikan switch remote yang ini ya, ini di bawah semua Om. Nah di bawah sini ya. Terus di kiri harus di paling bawah, jangan keangkat, karena nanti waktu di arming drone-nya nggak mau terbang. Oke, untuk fungsi-fungsi switch ini buat engine on, engine off, menyalakan matikan motor. Dipencet engine on, nyala motor. Tapi sebelum engine on, pastikan stick kiri di paling bawah. Keangkat sedikit gini nanti drone-nya nggak mau nyala Om. Oke, pastikan ini di paling bawah, kemudian diangkat engine off buat matikan motor. Mode terbang ada di sini, paling bawah dia angle, yang tengah air mode. Nah, yang paling atas turtle mode on. Ya, nanti tanya turtle mode gimana Om? Turtle mode itu bukan terbang. Turtle mode itu waktu dia drone-nya satu terbalik, kita nggak perlu ngambil, masuk ke turtle mode, nanti drone yang terbalik seperti ini bisa shoot balik seperti semula. Nah, dijelasin panjang. Oke, Maulana coba dulu terbang di angle ya. Ini infonya sih buat ngejob, tapi saran pertama pakai angle aja, paling aman tuh. Kemudian di sini untuk lights on, lights off. Lights itu artinya lampu. Cuman karena ini LED terbaru dari Beta FPV Pavo yang banyak warna, nggak bisa di ini ya, di pakai cetrekan di remote, nggak bisa. Kemudian yang ini paling penting Om, paling bawah kosong, tengah kosong, paling atas GPS Rescue RTH. Jadi kalau mau RTH dicetrekin paling atas Om ya. Nanti kalau cancel RTH, cetrekin paling bawah. Nah yang ini oke, jadi sebelum menerbangkan drone, remote-nya dulu diotak-atik Om, dipencet-pencet. Tapi yaitu pesannya Pilot Nakal, yang stick kiri harus paling bawah, cetrekan ini di paling bawah juga. Terus SA, SD juga di paling atas, karena dia bukan momentary ya. Jadi dipencet sekali masuk, dipencet lagi baru keluar. Oke, semoga cukup paham. Om, ngapain itu Om? Nah, pencetan scroll, ada muncul reset, enternya pencet scrollnya ke dalam. Nah, kemudian muncul lagi reset flight, di enter lagi. Mereset ini countdown timer ya, Pilot Nakal setting di 5 menit untuk remote-nya, supaya pilotnya dapat notifikasi, dapat warning itu dari remote. Nanti remote-nya bakal kasih notifikasi countdown timer sebelum 5 menit. Di 10 detik terakhir dia pasti 9, 8, 7. Nah, terus sama pilotnya juga merhatiin ini yang ada di OSD. Oke, panjang ya, panjang banget. Kalau ini nanti nggak ditonton ya, nggak tahu dia Pilot Nakal. Oke, cara nyalakannya pencet sekali, kemudian pencet tahan. Nah, kapan hari ada tuh yang order, Om nggak bisa nyala Om ya, karena nggak tahu cara nyalakannya. Jadi semua produk DJI, mau drone, mau gagas, mau remote, pencet sekali, lepas, pencet tahan, tahan sebentar, terus lepas, baru nyala tuh. Oke, ini pakai gagas. Oh iya, ini Pilot Nakal baru ingat guys. Jadi si gagas ini belum punya micro SD. Ya, jadi nanti Om Maulana pasangin micro SD kelas 10 ya.
Ini kita ambil micro SD dari sini aja, G2. Nah, pinjam dulu nih. Jadi si gagas nggak perlu pakai yang bagus banget Om, pakai kelas 10 udah cukup. Nah, sedangkan untuk yang air unit itu pakai yang Extreme Pro. Nah, dia standarnya sama seperti kamera DSLR ya. Oke, ini pakai pinjam. Aduh, ini kondisi nyala ya. Jadi kondisi nyala jangan dimasukin micro SD. Matikannya sama Om. Pencet sekali, lepas, kemudian pencet tahan. Nah, tulilut. Oke, ini saya masukin micro SD dulu. Jadi nanti ada rekaman di gagas, plus ada rekaman yang bagus di O4 Pro nya. Nah, ini sudah ada micro SD nya Om ya. Ini pakai micro SD Extreme Pro. Ini mahal guys ya, jadi wajib Extreme Pro ya. Ini pakai 64 GB. Pastikan original. Kalau nggak original nanti nggak bisa rekam. Harganya di 250 sampai 300 ribuan untuk yang 64 GB ya. Oke, micro SD di gagas sudah nyala, sudah masuk. Nah, untuk cara nyalakannya tak kasih tahu lagi Om. Pencet sekali, pencet tahan. Nah, udah nyala tuh. Soalnya kapan hari ada yang order nanya, Om nggak bisa nyala. Iya ampun. Jadi kalau Plotakal bikin konten, please lah teman-teman ditonton kontennya ya. Yang udah order minta dibuatin konten juga ditonton kontennya. Jadi biar apa ya, Plotakal bikin konten ini kan menjelaskan dari A sampai Z. Jadi buat yang belum order pun jadi paham gitu, cara mengoperasikan drone harus seperti apa, pre-check flightnya seperti apa gitu. Oke, remote nyala, gagal sudah nyala, sekarang colok baterai drone. Jadi semuanya pakai Pavo 20 Pro versi 2 ya. Dan semuanya menggunakan Om 4 Pro. Kecuali satu yang terakhir punya Om siapa ya? Nggak lupa nih guys. Itu pakai Om 4 LED sih. Oke, taruh di tempat datar. Oke, cek di gagas. Bentar, Plotakal coba rekam deh guys. Takutnya ada motor nih. Oke, Plotakal rekam ya. Oke, mulai rekam di gagas. Full start GPS dapat berapa lama? Coba duduk dari tadi berdiri terus. Terus ada kucing guys. Nah, kucingnya warna putih. Ntar drone-nya engine on, kaget ntar. Punya Om Denny Jogja tadi aman sampai GPS-nya sampai 10 ya. Jadi Plotakal bisa take off di satu GPS minimal 8. Om Berdi Bali 0 terus dari take off sampai landing. Dan ini Om Maulana masih 0 ya. Oke, coba ini ya kalibrasi accelerometer. Stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Kalibrasi gyro, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Cepet banget. Air mode, oke. Sudah 50 detik ya, 51 detik hampir 1 menit. Satelit GPS-nya 0. Jadi kalau seperti ini Plotakal belum bisa kirim. Wah, alhamdulillah 6 guys. Jadi ada bersabar kalau mau terbang mengandalkan GPS. Tapi kalau nggak butuh GPS, misalnya buat ngejob di indoor, di ballroom, nggak perlu GPS Om, langsung aja terbang Om. Jangan abaikan tuh satelit GPS-nya ya. Air mode. Nanti meskipun RTH pun di dalam ballroom, di dalam indoor ya nanti nabrak plafon. Oke, alhamdulillah guys sudah 9. Yuk kita mulai arming. Sebentar, ini Plotakal lagi rekam di gagas. Di stop dulu. Stop record dari gagas secara manual. Dan ini waktu arming sudah auto record. Arming, engine on. Let's go. Untuk angle kamera Plotakal setting nggak terlalu tinggi. Ini di sekitar 10-15 derajat. Buset, ada bawa lapangan gede banget. Bawa layangan, bawa lapangan. Ini anginnya memang lagi kenceng banget. Jadi safe lah ya buat teman-teman semua. Kalau lagi angin kenceng banget sebaiknya jangan terbang. Itu sih saran dari Plotakal. Tapi kalau teman-teman ngotot terus nekat terbang ya nanti resiko ditanggung sendiri. Karena drone sekecil ini memang tidak sanggup 100% buat lawan angin kencang ya. Jauh banget ya.
Bawa layangannya sampai ke tengah lapangan guys. Layangan dengan lapangan, layangan lapangan. Oke, ini pilot nakal coba terbang lurus ke depan. Jadi pastikan arah panah kembali ke pilot nakal. GPS rescue, drone menambah ketinggian 100 meter. Jadi kalau bisa pulang secara mandiri, pulang aja secara mandiri Om ya. Tapi kalau memang tersesat, lupa arah jalan pulang, ya mau tidak mau diaktifkan RTH atau GPS rescue. Tapi di cancel pun bisa. Ini misalnya udah kelihatan, oh tempatnya di sini nih. Nah, di cancel GPS rescue, dikontrol secara manual. Nah, oke. Jadi itu pesan-pesan dari pilot nakal. Bisa apa sih nekoi? Apip, Fatih, Abi. Yo apal, iling jenenge. Tapi aku nggak gagal, gak ketok sopo. Oke, kita masuk ini guys, terowongan masa depan. Nah, anginnya kenceng guys. Jadi kalau angin kenceng itu ya dari kiri nanti drone-nya pasti ke kanan karena ke bawah angin. Wih, ini layangannya gede nggak nih siapa ini? Gede layangan kan Pak. Hah? Di balap layangannya, di petut. Ojo no. Nggak apa-apa. Wih, langsung dhuwur ya. Tuh. Jadi kalau angin kencang seperti ini, itu teman-teman lihat layangan terbang itu wajar dan normal karena memang momentumnya untuk nerbangin layangan tuh di waktu angin kencang. Jadi kalau drone sekecil ini teman-teman berharap bisa melawan angin ya bisa, cuman pasti ada getarnya ya karena memang turbulensi angin kan beda-beda. Wih, ning di layangan nih. Hilang. Langsung dhuwur ya. Jadi goyang motornya wedi aku ngeblak ya. Blak. Halo. Layangannya wes dhuwur pol. Masa? Iya. Kita lihat guys. Oke, GPS rescue tadi sudah aman ya. Om siapa nih? Om Maulana di Aceh. Puset. Ya, kita lihat ketinggian si layangan ini di berapa meter guys. Apa Pak nada sih namanya? 70 meteran. Layangannya gede. Di 70 meter ketinggiannya layangan. Itu kayaknya bisa sampai 100 deh. Itu drone Pak. Yang mana? Drone. Yang terbang sekarang? Ya. Sekitar 7 jutaan. Kayak tau anginnya kok kenceng ya. Waduh, ada telepon guys. Pas konten ada yang telepon gini. Kita tangan nggak angkat ya. Duduk. Nah, ini jagoan-jagoan yang ada di lapangan Ciliwung nih. Abi, karo siapa ya? Wah, ini ada ini guys. Pendekar kecil ini. Pendekar. Wih, cakep. Wes. Salto. Wah, jadi teman-teman di lapangan Ciliwungnya bilangnya bukan ini ya, roll belakang, tapi bilangnya salto. Oke, di 4 menit ya. 4 menit 48, 5 menitan ya. Karena kondisi angin kencang banget. Banyak motor yang berlalu lalang nih. Oke, 5 menit pilot nakal landing. GPS aman. Nah, awas hati-hati. Anginnya guys kenceng Nah, sebisa mungkin take off bisa, sama mendarat juga bisa ya. Awas bocokal panas bu. Sorry. Nah, Yang satunya juga terbang. sudah semua, ini yang terakhir. Nah, ini teman-teman pendekar Madiun, pendekar cilik. Yang satunya yang ini, Pak. Ya, semua ada. Oh, ada satunya di sini. Ada satu lagi di. Iya, banyak. Oke, Om Maulana. Sudah beres, Om. Siap packing dan kirim ya. Alhamdulillah. Ini nungguin ini soalnya. Jadi urutannya itu dari Om Denny Jogja, Om Berdi, Om Maulana, terus ada lagi Om Rama. Nah, nanti ada lagi Om siapa ya namanya?
Om Abil di Makassar, sama satu lagi Om Yegar di Medan. Ya, jadi ya mohon bersabar, antriannya cukup banyak. Dan yang servis juga harap bersabar. Oke, thank you. Sekian dulu konten dari Peternakan. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Aneh ya, Om Denny, Om Berdi, Om Maulana, ini sama-sama GPS-nya di sini. Cuman Om Berdi yang nggak dapat GPS ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya, masih di channel Peternakan Live TV. Selamat pamit, thank you, say fly, and ciao.
Ini guys, speaker dari Oleg ya, ngeri guys suaranya. Dan di bagian belakang lengkap banget, sudah ada micro SD, sudah ada port USB, USB A, terus untuk pengecasan menggunakan port Type C. Di sini juga ada colokan untuk aux. Wih, keren guys. Yang pasti sudah ada pasif radiator dan ada RGB-nya. Berat loh ini, lumayan nih. Gokil guys, makin lama makin murah nih speaker-speaker. Loh, maaf. Ada sepatu guys, ini sepatu bahan Eva Premium, tanggal beli juga nggak nyangka ya, harganya 20 ribuan loh. Ini buset. Enak, empuk banget ya, di bawah ada anti slip, ini udah bekas pakai nih. Malah promosi sandal guys. Jadi kalau teman-teman mau nyari sandal apa sepatu ya, ketik di kolom komentar. Ini tanggal bilangnya sepatu slip on sih, bahan karet Eva Premium ya, harga 20 ribuan, warna putih, hitam sama warna krem. Kalau teman-teman mau langsung aja cek di kolom deskripsi ya, tanggal cantumin linknya. Dah, bye.